Pemerintah Indonesia telah menyetujui anggaran sebesar 149 triliun rupiah untuk pembelian 42 pesawat tempur J-10 buatan Cina. Dan pesawat-pesawat tersebut akan segera dikirim atau diterbangkan ke Jakarta untuk menjadi bagian dari kekuatan udara TNI AU. Para pencinta aviasi, kalian sadar nggak? Indonesia sekarang lagi take off di panggung pertahanan dunia. Dan yang bikin seru, dunia lagi rame ngomongin kita. Bukan karena drama politik, bukan juga karena gosip selebriti, tapi karena gebrakan pertahanan kita yang bikin banyak negara mendadak ngerenyit alis. Sambil bilang, "Loh, Indonesia sekarang sekeren ini ya?" Bayangkan aja, Indonesia sekarang lagi di ambang sejarah besar. Kita nggak lagi cuma jadi penonton di langit Indo-Pasifik, tapi pelan-pelan kita mulai jadi pemain utama. Dan ini bukan omong kosong, karena rencana akuisisi 42 jet tempur canggih Chengdu J-10CE buatan China yang dijuluki pembunuh Rafael, udah makin deket banget jadi kenyataan. Nah, yang lucunya, julukan pembunuh Rafael itu bukan sembarangan, bukan cuma karena namanya keren, tapi karena katanya nih, J-10C pernah berhasil menjatuhkan 3 jet Rafael India waktu perang dengan Pakistan. 7 Mei 2025 kemarin. Waduh, bayangkan ya, Rafael yang katanya nggak pernah kalah itu, akhirnya tumbang juga. Makanya, begitu dengar kabar itu, Indonesia langsung gerak cepat. Kayaknya kita perlu juga nih yang beginian. Kira-kira begitu, pikir para petinggi. Dan benar aja, di akhir Mei 2025, Indonesia resmi menyatakan ketertarikan buat beli 42 unit J-10CE buatan China. Nah, coba bayangkan ini sebentar ya. Kalau benar jadi dibeli, Indonesia bakal punya 42 Rafael dari Prancis dan 42 J-10 dari China. Jadi kalau diibaratkan ini kayak Indonesia punya 2 gacoan. Satu jagoan dari barat, satu lagi jagoan dari timur. Dua-duanya siap terbang bareng, siap jaga langit kita. Tapi tunggu dulu, ini belum selesai. Karena di sisi lain, Indonesia juga masih punya kontrak 11 Su-35 Rusia, yang entah kenapa nasibnya sekarang mirip kayak drama sinetron. Belum selesai-selesai juga. Terus jangan lupa, kita juga ikut proyek besar bareng Korea Selatan, KI-21 Borami. Bahkan Indonesia udah ngajuin buat ambil 48 unit dari pesawat yang disebut-sebut calon jet tempur generasi kelima itu. Dan belum berhenti di situ teman-teman. Indonesia juga udah sepakat buat beli 48 jet generasi kelima Kaan buatan Turki. Wah, kalau ini jadi semua, TNI AU bisa dibilang kayak skuadron Avengers. Lengkap dari segala benua. Nah, sekarang bagian yang bikin banyak orang tepuk jidat sekaligus kagum. Menke kita, Purbaya Yudi Sadewa, baru aja ngumumin udah nyiapin dana sekitar 9 miliar dolar AS, alias sekitar 149 triliun rupiah. Buat Kementerian Pertahanan. Tapi pas ditanya wartawan, tapi saya belum tahu nih, ini buat beli J-10 atau bukan? Nah loh, ini kayak udah dikasih uang jajan banyak, tapi belum tahu mau beli bakso, nasi goreng, atau malah pesawat tempur. Tapi ya begitulah prosesnya. Semua masih dikaji, dicek ulang, disesuaikan sama kebutuhan dan strategi. Karena seperti kata Brigjen TNI Fregawenas, TNI AU nggak mau asal beli. Kita mau platform alutsista yang terbaik katanya. Dan ini penting banget, Wai. Karena keputusan ini bukan cuma soal beli pesawat, tapi juga soal arah baru pertahanan Indonesia. Kalau selama ini kita banyak bergantung sama Barat, Rusia, sekarang kita mulai berani buka jalur baru, diversifikasi kemitraan pertahanan. Artinya, Indonesia mau mandiri, mau fleksibel, dan nggak mau dikendalikan satu pihak aja. Dan kalau jadi, Indonesia bakal jadi operator ketiga G10C setelah China dan Pakistan. Bayangkan, cuma 3 negara di dunia yang punya, dan salah satunya kita, Indonesia. Langkah ini bukan cuma soal pamer kekuatan, tapi juga soal strategi besar. Karena G10C itu dilengkapi radar AESA super canggih. Bisa pakai rudal PL-15 yang jangkauannya jauh banget. Mesinnya WS-10B, Taihang yang tenaganya luar biasa. Pesawat ini bisa dibilang jembatan antara generasi keempat dan kelima. Pas banget buat Indonesia yang lagi modernisasi armada udara. Dan bagian paling menarik nih,
Pesawat-pesawat ini nantinya bakal bantu Indonesia mengamankan langit Natuna, daerah yang ironisnya sering juga diganggu sama kapal penjaga pantai China sendiri. Jadi bayangkan, lucunya kita beli pesawat dari negara yang kadang masuk ke wilayah kita. Tapi di sisi lain, kerjasamanya justru bikin hubungan ekonomi dan industri pertahanan kita makin erat. Apalagi, dalam kesepakatan ini juga dibahas soal pelatihan pilot, kerjasama pemeliharaan, sampai transfer teknologi ke PT Dirgantara Indonesia. Artinya, bukan cuma beli, tapi juga belajar, biar ke depan kita bisa bikin sendiri. Dan inilah puncaknya. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia serius banget sama strategi pertahanan multifaktor. Kita kerja sama-sama China iya, sama Prancis iya, sama Korea iya, sama Turki juga iya. Pokoknya siapa yang mau kerja sama saling menguntungkan, ayo silakan masuk. Nah, teman-teman, dari semua yang udah kita bahas barusan, satu hal yang jelas banget. Indonesia nggak lagi main-main soal pertahanan. Kalau dulu, kita cuma jadi pasar buat beli alutsista dari luar negeri. Sekarang, kita mulai jadi pemain cerdas yang tahu kapan beli, dari siapa beli, dan apa keuntungannya buat dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto sendiri udah lama bilang, visi besar pertahanan Indonesia itu bukan cuma soal punya alat perang, tapi soal bisa bikin alat perang sendiri. Nah, lewat kerjasama kayak J10, KF21, KAAN, dan Rafale ini, pintu ke arah transfer teknologi itu mulai kebuka lebar banget. Bayangkan aja, para pilot kita nanti nggak cuma jago nyetir pesawat tempur, tapi juga ngerti dalamannya, tahu cara rawatnya, tahu teknologinya, bahkan bisa bentuk kembangin sistemnya. Dan lewat PT Dirgantara Indonesia, peluang buat ikut produksi dan perawatan jadi makin besar. Artinya, Indonesia bukan cuma jadi pembeli, tapi mulai naik level jadi mitra teknologi strategis. Kita juga harus lihat, langkah ini sebenarnya bentuk kecerdikan diplomasi pertahanan Indonesia. Bayangkan, di tengah panasnya rivalitas antara Amerika dan China di Indo-Pasifik, Indonesia justru milih posisi yang netral tapi kuat. Kita bisa kerja sama-sama semua pihak, tanpa harus pilih kubu. Ibaratnya kayak temen nongkrong yang bisa duduk di mana aja, tapi tetap disegani semua meja. Dan dengan punya armada campuran dari timur dan barat, TNI AU otomatis punya fleksibilitas luar biasa. Misalnya, kalau ada embargo atau gangguan dari satu negara, kita masih punya sistem dari negara lain yang bisa diandalkan. Itu artinya kemandirian pertahanan Indonesia makin kuat. Tapi tentu semua langkah besar ini nggak lepas dari tantangan. Mulai dari urusan anggaran, kompatibilitas sistem, sampai kesiapan SDM kita, jangan lupa punya banyak jenis pesawat dari negara berbeda itu juga butuh manajemen yang rapi banget. Kayak punya banyak mobil dari merek beda, tapi harus bisa semua diservis dengan standar yang sama. Tapi tenang aja, Indonesia udah belajar banyak dari pengalaman masa lalu. Kita tahu kalau setiap kerjasama harus ada nilai tambah buat negeri ini. Dan dengan dukungan teknologi baru, pelatihan pilot dan fasilitas industri yang terus ditingkatkan, langkah ke depan ini bisa jadi momentum emas buat TNI AU. Sekarang, bayangkan 5-10 tahun lagi. Langit Indonesia bakal dipenuhi jet-jet modern dari berbagai benua. Pilot-pilot muda kita tampil gagah dengan helm canggih, radar lokal buatan sendiri nyala terang di layar, dan dunia bakal lihat bahwa Indonesia benar-benar sudah jadi kekuatan udara baru di Asia Tenggara. Dan ketika negara lain masih sibuk debat siapa yang lebih unggul antara Rafale, F-35 atau J10, Indonesia bisa tersenyum santai sambil bilang, tenang aja, kita punya semuanya kok. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.